warahmatullahi wabarakatuh. Biridhaillahi ta'ala walil qabul ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wal awliya wan nuqaba wan nujaba wasyuhada wassalihin وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها خصوصا لروح أستاذنا ورب روحنا محمد سيد عبد الغني وإلى أرواح من أسس وبنى هذا المسجد شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالله حولي واعتصامي وقوتي فما لي إلا ستره متجللا فيا ربي أنت الله حسبي وقوتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا وبعد. Bapak-bapak, para alim ulama, guru agama, serta tatuha masyarakat yang ulun muliakan, barakallahu hayatakum. Mudah-mudahan Allah memberkati hidup sampian barataan. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Muttaqin Al-Mu'minin yang ulun muliakan, as'adakumullahu fid darain. Mudah-mudahan Allah membahagiakan sampian dunia akhirat. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan kudrat dan iradatnya jualah pada subuh ini kembali kita dapat bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka, belajar bersama-sama. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya ila yaumil jazaa. Kemudian tidak lupa ulun sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada panitia penyelenggara dan kepada jamaah umumnya yang telah memberikan suatu penghargaan yang besar kepada ulun untuk sedikit menyampaikan pengajian agama.
atas jasa baik yang telah diberikan. Sekali lagi ulun hanya dapat membalas dengan doa, jazakumullahu khairal jaza, jazakumullahu khairan katsira. Mudahan Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, jamaah ada bertanya, guru ulun mendengar sampian ketujuh membaca ayat yang tadi sewaktu kita sholat ulun baca. Karena ditanya, ditakuni, ujar ulun, karena kalau kita membaca ayat tersebut, ketujuh suka membaca ayat ini, ujar ulun, sebagaimana yang ulun dapatkan di dalam kitab Al-Mawaid fi Syattal Fawaid ini. Keuntungannya banyak sekali, yang nyata, yang jelas. Kalau kita berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan orang yang memusuhi kita. Kalau dahulu musuh-musuh kita orang kafir, orang yang tidak beragama Islam, orang yang kafir, kita menghadapi mereka. Sekarang ini musuh-musuh kita bukan orang kafir lagi, tetapi kadangkala kita menentukan banyak orang-orang kita kadang-kadang memusuhi lawan kita. Sesama kita jadi musuh. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi di dalam kitab Al-Mawaid fi Syattal Fawaid ini, kenapa jadi ulun suka dan ketujuh membaca ayat tersebut? Karena di dalam ayat ini ada keistimewaan, ada kekhususan. Apa kekhususan dan keistimewaannya? Ujar di dalam kitab Al-Mawaid fi Syattal Fawaid, di sini dijelaskan, ruwiya an Syekh Abi Musa bin Ujay annahu qala man qara'a arba'a ayatin fi wajhil aduwi ghalabahu wa qahharahu. Satu. Yang kedua, wa man qara'aha ala man yakhafu syarrah kafahu Allahu syarrahu. Keistimewaannya 4 ayat ini, wahia fi kulli ayatin asyru qafatin.
Maksudnya, artinya Bapak dan Ibu, kalau kita suka ketujuh membaca ayat ini, kalau di hadis yang lain kan sudah ulun jelaskan, in aradtum aisyas su'ada wa mautas syuhada wan najata yaumal hasyri wal hadiya minad dhalalah. Kalau kalian ingin hidup bahagia, ingin mati syahid, ingin wan najata yaumal hasyri, selamat di hari kemudian dari siksa, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, wal hadiya minad dhalalah, ingin kita ini selamat dari kesesatan, mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Fa'adimu qiraatul Qur'an, biasakan, ujar Rasulullah, membaca Al-Quran. Fa'adimu qiraatul Quran, biasakan, sering-seringlah, senang-senanglah membaca Al-Quran. Fa'innal Quran kalamur Rahman, karena ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hisnun minasyaitan, benteng daripada syaitan. Kita ini dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan iblis dan syaitan. Dan yang ketiga, warajhanun fil mizan, membarati timbangan. Jadi timbangan kebaikan itu akan dibarati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sering-seringlah membaca Al-Quran. Ditambah pulang dengan ini tadi, man qara'a arba'a ayatin fi wajhil adu. Kalau kita membaca 4 ayat ini di hadapan musuh yang sekarang kita kenal, kita ketahui musuh kada orang kafir lagi, tetapi orang kita banyak nang memusuhi lawan kita. Yang kedua, waman qara'aha ala man yakhafu syarrah. Kita ini rajin, bisa aja takutan lawan seseorang akan kejahatannya. Nah, di sini dijelaskan kalau kita rajinan suka membaca 4 ayat ini di hadapan orang yang paling kita takutani kejahatannya. Ya, manusia ini kadang-kadang ada yang baik di muka, tapi di belakang sangitnya luar biasa. Nyaka-nyakawa kita ini jangan hidup. Itu ada orang seperti itu, baik di muka tapi di belakang membenteh, di belakang hendak mencelakakan lawan kita. Nah, kalau kita membaca 4 ayat ini, ujar di dalam kitab ini, membaca 4 ayat ini di hadapan orang yang kita takutani kejahatannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kita
dari orang yang jahat tersebut, dari kejahatan yang dilakukannya. Diselamatkan, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membacanya di hadapan musuh, maka kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istimewanya 4 ayat ini Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Masing-masing atau setiap ayat huruf qafnya 10. Walikulli ayatin asyru qafatin. Qafnya 10. Qaf. Coba perhatikan kita. Qaf menan tak tutup. Kada kau apa-apa lagi. Nah, jadi kalau kita membaca 4 ayat ini, senantiasa suka membaca ayat ini, maka kita akan dimenangkan oleh Allah kalau berhadapan dengan musuh. Kemudian yang kedua, kalau kita membaca di hadapan orang yang kita takuti kejahatannya, maka kita akan diselamatkan oleh Allah dari kejahatan orang jahat itu. 10 qafnya. Ini berbeda-beda surahnya. Jadi ada yang bertakun, kenapa guru boleh jalah ya? Pian membaca ayat ini luncat-luncat. Kita kembalikan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca ayat di dalam salat hukumnya sunnah. Nah, jadi ini ayat, 4 ayat ini berbeda-beda surahnya. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah 246. Itu alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Belum ada qafnya lagi. Idh qalu satu linabiyihim, idh qalu linabiyihim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyihim إذ قالوا لنبيهم mbahnya dibaca babi himat bano kada ingat. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyihim aslana malikan nuqatil fi sabilillah idh qala li surat Al-Baqarah. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyihim dan idh qalu linabiyihim bahasanya diulang-ulang. Al-Baqarah 246. Nah. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyihim apa? Idh qalu linabiyihim mub'ats lana ya kah itu 246. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyihim mub'ats lana malikan
إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Nah itu yang pertama, idh qalu, qafnya satu, linabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil, dua, fi sabilillah, qala hal asaitum, tiga, in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, empat, lima, qalu enam, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah, tujuh, wa qad ukhrijna min diyarina, delapan, walamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw, sembilan, illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Idh qalu linabiyyin lahum mub'ats lana. Jadi 10 qafnya. Kemudian yang kedua surat Ali Imran 181. Bunyi ayatnya, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. 10 qafnya. Laqad sami'a Allahu, satu, qaulal ladzina, dua, qalu innallaha faqirun, empat, wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu, lima, sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq, tujuh, enam, tujuh, wa naqulu dzuqu adzabal hariq, tambah 3, 10. Jadi qafnya 10 ulang. Itu yang kedua surat Ali Imran. Yang ketiga surah An-Nisa 77. An-Nisa 77. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qitala laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. 10 qafnya. Yang keempat surah Al-Maidah 27. Itu tadi alam tara ilal ladzina qila lakum aydiyakum wa aqimus. Itu ayat 77 dan yang kedua yang keempat Al-Maidah 7. Haqq qurban tuqbila min alaihima wa qatulan qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. 10 ulang qafnya. Jadi Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini di dalam kitab ini kada seberataan dijelaskan apa mengernya. Ditulis di dalam kitab ini, man qara'a arba'a ayatin fi wajhil adu wa ghalabahu wa qaharahu wa man qara'aha 'ala man yakhaf syarrahu kafahu Allahu syarrahu wa hiya fi ayatin asyru qafatin. Yang pertama alam taruilal malak, itu aja sampai akhir suruh mencari surah. Nah ini sudah dapat dicari. Yang pertama surat Al-Baqarah 204.
Yang kedua surah Ali Imran 181. Yang ketiga surah An-Nisa 77. Dan yang keempat surat Al-Maidah 27. Ini kalau kita membaca jadi amalan, jadi bacaan setiap hari. Jadi amalan sebenarnya sudah, tapi bisa aja kan diingat kayak tadi. Alam taro ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa id qalu li nabiyyin lahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Nah, ya, ingat. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi 4 ayat ini kalau kita membacanya, insya Allah kita akan kalau di hadapan musuh, kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau kita membaca 4 ayat ini di hadapan orang yang kita takutani akan kejahatannya, maka Allah akan memeliharakan kita dari kejahatan orang yang jahat. Itu keistimewaannya ayat ini, masing-masing ayat 10 qopnya. Jadi qop tatutup. Nah, orang kada kawa bapander, kada kawa apa-apa. Jadi ada nemu medahakan, adakah itu guru jar ayat pambungkam, ada tahu juga jar ulun bisa juga. Karena kalau dinyatakan membaca Al-Qur'an ini sesuai dengan hadis Rasulullah, Iqra'il Quran ma syi'ta lima syi'ta, baca ayat suci Al-Quran yang mana kita hendak dan apa niat, maka akan jadi. Bisa jadi semua. Pembungkam ya kan guru, terserah aja ujar ulun gak ada hendak memastiakan. Cuma kalau kita kembalikan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bila kita membaca ayat Al-Quran yang mana kita hendak dan apa niat, apa doa kita. Makanya kalau membaca Al-Quran itu sebelumnya, ya Allah berkat ayat suci Al-Quran yang akan ulun baca ini, apa pian hendak, mudahkan segala urusan ulun, lapangkanlah hidup ulun, sembuhkanlah penyakit ulun, dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan nang sedikit ini jadi bahan renungan kita, jadi amaliah kita, jadi ayat sembahyang supaya ingat, dibaca setiap hari. Waman qara'a arba'a ayatin ala fi wajhil adu ghalabahu wa qahharahu. Kita yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita membaca 4 ayat ini di hadapan orang yang paling kita takutani kejahatannya, maka kita akan diselamatkan oleh Allah dari kejahatan orang yang jahat. Demikian Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah yang dapat ulun sampaikan. Mudahan ini menjadi amaliah kita, jadi pegangan kita setiap kali kita setiap hari kita membaca 4 ayat tersebut. Kita akan dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Ulun minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan ini semua jadi pelajaran kepada kita dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ujar Sayyiduna Ali, utlubil ilma lita'mala bihi, tuntut ilmu sagan diamalkan, digawi. Nah,
Nah, ini mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat ulun sampaikan, ulun akhiri dengan ucapan